Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih, jangan hendak kita sembahyang sunat kalau masih kita ada hutang yang fardu yang belum beres itu. Nah, jadi waktu sembahyang duha kada usah sembahyang duha, bayar qadaan aja, bayari qadaan, kada usah melaksanakan sembahyang qabliyah ba'diyah, kada usah, baik bayar hutang aja, karena ini dituntut di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, para asatidz, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita selalu bisa berkumpul di majelis yang penuh rahmat dan berkah ini. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah wa Habibillah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat serta pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Wattadaruku in kana zambu tarka fardin min furudil ibadat fa in taraka nahwa salatin fala tasihhu taubatuhu illa in kana fawra wa fasaqa bitarkih. Dan termasuk di antara syarat-syarat tobat memperdapati jika adalah itu dosa meninggalkan keparduan dari keparduan ibadat. Maka apabila seseorang meninggalkan seumpama sembahyang, maka tidak sah tobatnya kecuali jika adalah memperdapatinya itu segera, dan berdosa menjadi fasik dia dengan sebab meninggalkannya memperdapati dengan segera tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apabila kita meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, dan kita tobat kepada Allah, artinya kita sudah menyesal dan kita sudah melakukan sembahyang sekarang dengan baik dan sudah mencita-cita kada akan meninggalkan sembahyang lagi. Nah, maka ditambah lagi kita mesti membayar hutang-hutang kita itu, membayar hutang-hutang itu. Apabila kita tidak membayar hutang-hutang itu, maka tobat kita tidak sah. Belum lagi dikatakan tobat artinya. Dan kita menjadi orang yang fasik lagi. Menjadi orang yang fasik dengan sebab kita meninggalkan membayar qadaan itu. Nah, wa fasaqa bitarkihi. Jadi mengqadanya itu segera.
Bila kita kada segera berarti kita berdosa karena melambatkan membayar qadaan itu. Apabila qadaan itu kita tinggalkan dengan tanpa keuzuran. Nah, jadi kita wajib fardu ain, tiap-tiap orang mesti menghitung adakah atasnya sejak balik sampai sekarang ini meninggalkan kewajiban sembahyang atau puasa. Bila kita rasa-rasa ada, nah maka segeralah mengqadanya. Segera mengqadha. Arti segera mengqadha itu kita tidak boleh melakukan apapun daripada ibadah-ibadah lain, apalagi yang hukumnya sunat. Nah, sebelum kita biriskan mengqadha yang wajib ini. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih, jangan hendak kita sembahyang sunat kalau masih kita ada hutang yang fardu yang belum biris itu. Nah, jadi waktu sembahyang duha kada usah sembahyang duha, bayar qadaan aja, bayari qadaan. Kada usah melaksanakan sembahyang qabliyah, ba'diyah, kada usah, baik bayar hutang aja, karena ini dituntut di akhirat. Kalau kita kada sembahyang duha, kita kada dituntut di akhirat. Kalau kita kada sembahyang qabliyah, ba'diyah, kita kada dituntut di akhirat. Tapi kalau kita kada bayar hutang qadaan, nah ini dituntut di akhirat. Jadi utamanya itu, apabila kita ada kecenderungan hati melaksanakan yang sunat, tapi hutang masih ada, hutang masih ada, cuma kada mau meninggalkan yang sunat, berarti orang ini ada tujuan-tujuan lain, kada ikhlas karena Allah. Asa sayang sampai yang duha ditinggalkan, padahal hutang masih banyak lagi qadaan, tapi kada mau meninggalkan sembahyang duha, berarti sembahyang duhanya ini kada murni karena Allah. Kalau murni karena Allah, kada sembahyang duha, mesti mengqadha itu yang dilakukannya. Nah, wa fasaqa bitarkih, dan dia fasik meninggalkan membayar hutang itu. Jadi fasik. Nah, bila orang fasik ini banyak risikonya. Jadi imam sembahyang makruh diikut. Jadi saksi-saksi kada sah jadi saksi karena orang fasik. Nah, jadi kalau sudah tahu bahwa kita ini banyak hutang qadaan yang belum dibayar, padahal kita ini bisa membayarnya sekarang tapi belum dibayar, nah kita ini orang fasik. Kalau merasa fasik, jangan hendak jadi imam sembahyang, jangan hendak jadi saksi, jangan. Kalau seorang mengetahui bahwa diri seorang ini masih fasik lagi. Nah, wa fasaqa bitarkihi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fa illam ya'rif miqdara ma alaihi minas salawat masala, jika dia tidak mengetahui kadar sesuatu yang wajib atasnya dari sembahyang umpamanya, ini kada ingat lagi berapa jumlah sembahyang itu, nya kebanyakan kada sembahyang nih, kada ingat lagi zuhur berapa kali zuhur, asar berapa kali asar, kada ingat lagi. Nah, macam apa itu? Faqala al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali, taharra wa qadha ma tahaqqaqa annahu tarakahu min hini bulughi. Maka dia hendaklah mengintai dan mengqadha sesuatu yang dia yakin bahwa dia meninggalkannya dari ketika baliknya itu. Nah, ambillah yang yakin, supaya yakin berapa kira-kira zuhur, ya anggap yang yakin misalnya 100 zuhur tertinggal, asar 100 asar, nah, maghrib 100 maghrib,
Subuh 200 subuh, terbanyak sedikit subuh. Ambil yang yakin. Nah bayari. Ada waktu nang lapang bayar, ada waktu lapang bayar, ada waktu lapang bayar. Arti lapang itu waktu yang sudah kita selesaikan kewajiban-kewajiban lain kita. Misal kewajiban lain kita apa? Misal mencari nafkah untuk keluarga, itu kan kewajiban juga. Nah sudah selesai mencari nafkah, ada waktu kosong, bayari hutang sembahyang itu. Nah, habis sembahyang fardu nang hadir, habis fardu nang hadir ada waktu kosong, bayari hutang itu. Nah bayari aja hutang itu sampai kita yakin bahwa sudah beres. Nah sudah selesai. Nah bila sudah selesai itu, maka tobat kita hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kalau ada hadis-hadis atau amalan-amalan yang ada menyebutkan misalnya bahwa barang siapa sembahyang ini 2 rakaat atau sembahyang ini 4 rakaat, maka dia bisa mengqadha sembahyang ketinggalan 70 tahun. Nah kalau ada hadis-hadis seperti itu jangan diperpegangi, karena ada hadis-hadis yang beredar, entah hadisnya palsu atau dhaif atau apa, yang bunyinya itu antara lain misal bila sembahyang ini 4 rakaat, ini surahnya, ini membayar qadaan 70 tahun. Nah itu ada hadis itu, cuma hadisnya kada dijamin keasliannya, maka jangan dipegang hadis itu, jangan dipegang. Kalau hendak melaksanakan sembahyang itu, laksanakan ya sembahyang itu, cuma bayar qadaan tetap bayar qadaan. Wa fi tarki nahwi zakatin wa kafaratin wa nazrin ma'al imkan tatawaqqafu sihhatu taubatihi ala isalihi li mustahiqqih. Dan pada meninggalkan seumpama zakat, meninggalkan seumpama kafarat, meninggalkan seumpama nazar beserta mungkin membayarnya, maka terhentilah sahnya tobat atas menyampaikannya itu bagi yang berhak. Nah, zakat misalnya, orang ini zakat mestinya zakatnya 1 juta. Nah, beberapa tahun ininya mengeluarkan zakat selalu kurang dari itu, berarti ini orang maksiat kepada Allah. Lalu ini hendak tobat. Nah tobat, menyesal, kada akan mengulang lagi, berhenti melakukan itu. Nah tobat itu masih belum sah lagi kalau kada membayar hutang-hutangnya kepada orang yang berhak menerima zakat itu. Allah kada menerima lagi tobatnya kalau belum dibayar hutang-hutangnya kepada yang berhak menerima zakat itu. Nah demikian pula kafarat. Orang bersumpah misalnya, lalu dia melanggar sumpahnya, itu ada kafarat dengan bayar beras sekian liter. Nah, kada dibayar-bayarnya kafarat, padahal mampu bayar. Nah, lalu orang ini berdosa, tobat inya kepada Allah, tobatnya kada diterima Tuhan kalau belum dibayari kafarat itu. Atau nazar misalnya, hanya ini benazar, aku benazar memberi si fulan beras sekian, aku benazar memberi si fulan misalnya sekian. Nah, benazar kada dibayar nazar ini, nah itu adalah dosa. Tobat inya kepada Allah, tobatnya kada diterima kalau belum ditunaikan nazarnya itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, nah itulah tobat yang bersangkut paut dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-darbus tsani, macam yang kedua, at-taubatu mimma yata'allaqu bihi haqqun adamiyyun sawa'un kana mazlimatan bi nahwi mal aw tabi'atan li adamiyyin min ghairi dhalik fayushtaratu fi sihhatiha minhu ma'a ma marra iskatu dhalikal haqq. Macam yang kedua, tobat dari sesuatu yang berhubungan dengannya hak manusia,
sama ada itu berupa kezaliman pada harta atau yang bersangkut paut bagi manusia, kezaliman bagi manusia dari selain yang demikian itu harta. Harta contohnya yang bersangkut paut dengan harta, menipu orang. Nah ini menipu orang. Mencuri, merampok, itu bersangkut paut dengan harta. Atau khianat terhadap amanah, khianat terhadap amanah. Nah, orang menitipkan sesuatu kepada kita, lalu kita salah gunakan amanah harta orang itu. Nah ini artinya kezaliman seumpama harta. Atau yang lain dari demikian, seperti yang bersangkutan dengan pribadi orang, nah, menghina orang, menyakiti tubuh orang, atau menyakiti keluarga orang. Nah, maka disyaratkan pada sahnya tobat daripada yang bersangkut paut dengan manusia itu sesuatu yang telah lalu. Di samping menyesal, berhenti, bercita-cita kada mau ulang lagi. Iskatu zalikal hak, disyaratkan menggugurkan yang demikian hak itu. Fa in kana malan, jika itu berupa harta, qadahu ay raddahu in baqiya. Jika kezaliman ini berupa harta, kembalikan harta itu jika masih ada. Kita bisa mencuri pakaian orang, nah bulikakan pakaiannya itu. Kita mencuri sandal orang, kembalikan sandalnya itu. Kita mencuri jam tangan orang, kembalikan jam tangannya jika masih ada. Wa illa, jika tidak ada, mencuri pakaian, dipakai sudah hancur bertahun-tahun, kada kau membulikakan lagi, mengambil sandal orang, kada kau lagi membulikakan, sandalnya sudah hancur. Nah, pabadaluhu, maka gantiannya, gantiakan sandalnya, dan ini melalui persetujuan nang pemiliknya. Dirundingakan ini. Nah, dulu aku pernah mengambil sandal ikam, pakai lawas sudah hancur dah sandalnya. Nah sekarang hendak diganti kayak apa? Apakah gantiin yang kayak asal kah, tukarakan nang puga, atau nilainya duitnya aja kah, atau barilaan aja kah? Nah itu dirundingakan. Au naibihi, atau pengganti orangnya kalau ada lagi, au li warisihi, atau warisnya ba'da mautih. Ini hartanya masih bersangkut paut kepada waris. Benda orang yang kita ambil itu orangnya sudah meninggal dunia. Nah, sekarang cuma ada cucunya lagi, anaknya pun sudah matian juga, cucunya ada, hanya dapat hidayah kita tobat nih. Bahwa dulu pernah kita mengambil harta kai itu orang, datanginya cucunya selaku ahli waris. Nah aku ini dulu pernah mengambil harta kai igam, sekarang aku sudah tobat, nak mengganti kayak apa caranya nih? Dibulikakan hartanya sudah kada ada lagi, kayak apa igam hendak? Apakah hendak diganti duit atau hendak apa? Hendak apa? Nah ini dirundingkan kepada ahli warisnya. Fa'il lam yakun lahu warisun awin qata'a khabaruhu, jikalau tidak ada baginya waris, maka ada lagi warisnya pun kada ada juga. Awin qata'a khabaruhu, orangnya kada ada lagi berita. Orang yang pernah kita ambil hartanya itu kada ada lagi beritanya, di mana, mati kah, hidup kah, warisnya kada ada juga. Maka kita ini tobat hendak mengembalikan. Dafa'ahu lil imam liyaj'alahu fi baitil mal, maka dia serahkanlah kepada imam, kepada pemerintah untuk dijadikan kas negara. Dahulu orang zaman negara Islam ada imam, nah kembalikan kepada imam.
kita sini kemana mau ngembaliakan pembakal ada imam juga. Au ilal hakim al-ma'zun lahu bitasarruf fi malil masalih, atau kembaliakan kepada hakim yang diberi izin bagi hakim itu pada menggunakan harta-harta kemaslahatan. Nah ini pun sulit juga kita mencari hakim. Nah fa in ta'azzara, maka jika uzur, qala al-Ubadi wal Ghazali tasaddaqa bihi anhu biniyyatil gharmi. Pokoknya dulu pernah menipu orang 10 juta. Kita pernah menipu Pulan bin Pulan 10 juta. Contohnya menipu macam apa? Dulu pernah kita berkongsi berdagang, bersyarikat lawan si Pulan. Dengan perjanjian keuntungan bagi dua. Kita menjalankan duitnya. Nah, untung 10 juta. Mestinya 5 seorang nih. Nah, kita dustai. Nah, kita untung 5 juta aja, jadi 2,5 seorang kita bagi, 7,5 seorang nih. Nah, berarti menipu ngarannya. Nah, berjalan berapa tahun, ada untung didustai. Padahal orang mau jadi duit nih, orang memodali, perjanjian untung separuh seorang. Karena kayak itu pulang, ada untung 1 juta, dipadakan untung 500 saja bagi dua. Nah, bertahun-tahun berjalan ini. Dapat hidayah dari Allah, hendak tobat. Nah lalu dihitung berapa jumlahnya membunguli orang ini, sudah nih dihitung. Oh sekalinya sekian juta jumlahnya. Cari orangnya kada ada lagi, mati. Ahli warisnya kada ada juga. Diserahkan kepada pemerintah yang mana yang menerimanya duitnya kada jelas juga. Nah Imam Ubadi, Imam Ghazali mengatakan sedekahkan duit itu, tapi atas nama orang yang kita tipu itu dengan niat mengganti, andai kata kena muncul ahli warisnya atau orangnya. Jadi total jumlahnya kita menipu orang itu kira-kira, yakin nih, kira-kira yang kada betah luput lagi, misalnya menipu orang ini 10 juta lah kira-kira. Sedekahkan niat hati ini atas nama Pulan bin Pulan. Tapi niatnya atas nama Pulan bin Pulan, sedekahkan duitnya untuk kemaslahatan umum. Bolah masjid kah, ada orang bikin sekolahan kah, ada jembatan kah, ada membaiki jalan kah, nah serahkan sana. Tapi kayaknya bila muncul orangnya ganti. Bila kada muncul lagi orangnya, ya selesai sudah di situ, habis sampai di situ. Biniyatil gharmi, dengan niat mengganti. Nah kalau sudah demikian dilakukan, maka tobatnya itu sah jadinya, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alhaqar Rafi'i bisadaqah sa'ira wujuhil masalih, dan menghubungkan Imam Rafi'i dengan sedekah akan sekalian jalan-jalan kemaslahatan. Fa illam yujad qadin bi syartihi sarafahul aminu bi nafsi fi malil masalih, jika tidak didapat qadi dengan syaratnya, maka menggunakanlah akan itu oleh orang yang percaya dengan dirinya pada harta kemaslahatan tadi. Gunakan seorang ya sudah, ini diasingkan duit yang menipu orang dulu, nah 10 juta boleh disedekahkan karena ada orang nampi minta sedekah, bari niatnya pahala untuk ampun duit, dan bila muncul orangnya diganti, ada orang yang minta sedekah, bari duit itu. Nah dengan demikian tobat kita menjadi sah. Qala fi Zawajir, berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir, walau a'sara man alaihi al-haq nawal gharma idza qadara. Jikalau miskin, jikalau sulit orang yang atasnya hak itu, maka dia berniat akan mengganti bila mana dia bisa. Ini sudah dapat petunjuk Tuhan, banyak menipu orang, sudah didata orang-orangnya. Nah, sudah didata. Sekarang hendak membayari tobat bang, sudah hendak dibayar duitnya kada ada.
sakit juga. Nah, sakit juga. Nah, niat dulu di hati. Niat, bila aku ada rezeki, bila aku ada duit, ku ganti. Nah, jadi di sini artinya kalau hendak menipu orang, kalau hendak membunguli orang, dicatat di tubatnya kadang alih kena. Tubatnya kadang alih. Kalau menipu orang kada bercatat, nah itu ngalih kena tubatnya. Hendak korupsi tapi catat. Makanya dibayari mentubat. Amun kada bercatat kena kayak pembayari. Siapa-siapa yang dibunguli, siapa-siapa yang ditipu. Jadi ada pembukuan, munnya mati tahu ahli waris, abahku dibari penipu nah, menipu si fulan sekian, menipu si fulan. Jadi kawa ahli waris membayari. Amun kada ada pembukuannya, menghitungnya kena ngalih. Nah, ini orang menipu tapi niat baik ngarannya macam membayari kayaknya. Wa qala al-qadhi wa yastaghfirullah aidan, dan dia minta ampun pula kepada Allah. Fa in mata qabla al-qudrah, jikalau dia mati sebelum mampu. Ini sudah berniat. Orang-orangnya sudah ada, yang ditipunya itu kadar nilainya sudah dapatnya, jumlah-jumlahnya, hendak membayari kada kawanya miskin juga. Lalu nya berniat di hati, kalau memang kena ada rezekinya, nya berusaha dicicilnya bagi mita, dicicilnya bertahap. Sebelum tunai, sebelum lunas mati orangnya. Fa in mata, warisannya kada ada jual, diwarisnya kada berduit. Mati, fal marju min fadlillahi ta'ala al-maghfirah, maka diharapkan dari karunia Allah dapat ampunan Allah orang ini. Nah, asal niatnya ada. Nah, niatnya ada. Tapi yang punya ada harta, nah dirisakan. Ada harta, ini orang yang kada punya harta lagi untuk membayari bisi rumah, kada bisi rumah, nah apa yang dijual rumah, bisi kendaraan, kada bisi kendaraan, bisa kebun, kada bisa kebun, habis lalu hartanya. Nah, hendak kayak membayari hutang-hutang lawan orang itu, cuma kada yang dibayari, mati inya. Nah, sudah ada niat tadi, itu diharapkan dapat ampunan. Nah, kalau ada bisi kendaraan, jual kendaraannya, ada bisi rumah, jual rumahnya, ada kebun, jual kebunnya. Kalau masih kada dijual, itu kada miskin ngarannya. Nah, ini kada diharapkan dapat ampunan. Kalau memang masih ada harta, cuma kada mau membayar, kada mau menyelesaikan kezaliman-kezaliman harta yang telah lalu itu. Nah, tapi syarhi irsyadil imam annahu law hala bainahu wa baina taslimin nafsi itu ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.